Shalom saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia dari Semarang, akan membawakan renungan tokoh Santa Priscilla dari Roma. Ada seorang siswa yang malas belajar dan sering membolos di sekolahnya. Tentu saja hasil nilai ulangannya menjadi jelek. Menjelang penerimaan rapor kenaikan kelas, orang tua dari siswa mendatangi wali kelas di rumahnya untuk mengatrol nilai agar bisa naik kelas. Karena bagi orang tua tersebut adalah memalukan dan menjatuhkan nama mereka jika anaknya sampai tidak naik kelas. Tapi guru itu dengan tegas menolak permintaan orang tua itu karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip yang dijalaninya, tidak sesuai dengan keyakinan imannya, dan tidak sesuai dengan kode etik seorang guru. Meskipun guru tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, tetapi dia percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap masalahnya. Santa Priscilla adalah seorang martir pada abad pertama yang kita peringati setiap tanggal 16 Januari. Ia rela mati untuk membela kebenaran imannya. Ia tidak mau menyembah Allah yang lain, karena ia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus yang ia imani adalah Allah yang benar. Arti nama Santa Priscilla ialah tua, kuno, dan terhormat. Menurut legenda, Santa Priscilla adalah istri dari Manilo Acilio Rabion dan ibu dari Senator Pudente. Ia menjamu Santo Petrus di rumahnya dan memberikan rumahnya kepada Santo Petrus untuk kerasulan Paus pertama tersebut. Katakombe yang ditemukan di bawah rumahnya diberikan nama Katakombe Santa Priscilla. Santa Priscilla menyerahkan harta dan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan, di mana orientasi hidupnya bukan lagi pada kesenangan duniawi, melainkan kepada kebahagiaan yang kekal. Ia memandang segala hal di dunia ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kebahagiaan kekal yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka yang percaya. Santa Priscilla menyerahkan harta dan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan, di mana orientasi hidupnya bukan lagi pada kesenangan duniawi, melainkan kepada kebahagiaan yang kekal. Ia memandang segala hal di dunia ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kebahagiaan kekal yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka yang percaya. Orang beriman menjadikan Tuhan sebagai jangkar yang kuat dan berpaut kepadanya. Berpaut kepada Tuhan artinya melekat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jabatan, uang, pasangan hidup, harta, dan segala talenta yang kita miliki itu semuanya hanyalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya orang Kristen mau melayani orang-orang di sekitar lingkungannya dengan menjadi ketua lingkungan atau prodiakon, mau terlibat aktif dalam kegiatan di gereja. Kita dapat mengusahakan kekudusan dengan cara satu, dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dan kelompok kategorial. Orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih, atau orang-orang yang bekerja keras untuk kesejahteraan keluarga. Dua, kegiatan yang kecil-kecil yang kelihatannya tanpa arti. Semua yang kecil seperti berdoa, pantang, puasa, berderma. Tiga, melalui tutur kata yang penuh kehangatan dan cinta, tidak nyinyir dan mengucapkan ujaran kebencian. Empat, cara berpikir yang diilhami atau diterangi oleh Roh Kudus, agar kita tidak jatuh dalam ajaran dan praktek yang sesat.
Kita hanya perlu melaksanakan yang kecil dengan cinta kasih yang besar. Kelima, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kekudusan bukan sekedar tentang mistik, melainkan pemahaman pelayanan kepada Tuhan dalam diri manusia yang lapar, terasing, telanjang, miskin, dan sakit. Membantu para korban bencana alam dengan mengumpulkan sumbangan dan atau barang-barang yang diperlukan. Kekudusan berarti menyatu dengan Allah yang Maha Kudus, dan yang sungguh kudus hanyalah Allah. Kita kudus karena kita menyatu dengan Allah. Untuk mencapai kesatuan penuh dengan Allah yang Maha Kudus itu menuntut usaha dan perjuangan yang terus-menerus. Kekudusan bersifat dinamis. Singkatnya, kekudusan itu adalah hasil kerja antara manusia yang lemah dan Allah yang memberi rahmat. Ada dua musuh manusia dalam mencapai kekudusan. Dua musuh itu adalah Gnostisisme dan Pelagianisme yang muncul pada abad kedua dan keempat sesudah Masehi. Gnostisisme merupakan paham yang menganggap bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui pengetahuan. Sedangkan Pelagianisme merupakan paham yang menekankan bahwa usaha untuk mencapai keselamatan dapat diperoleh dengan usaha sendiri. Kita selamat bukan karena kekuatan dan usaha kita sendiri, tetapi karena rahmat Allah. Rahmat mengatasi kemampuan akal dan kehendak manusia. Panggilan untuk kekudusan adalah panggilan pribadi, sesuatu yang ditanyakan Tuhan kepada setiap orang Kristen dan membutuhkan tanggapan pribadi pula. Orang hanya bisa masuk surga jika ada usaha dan kerja keras dari kita. Kita harus menuruti perintahnya dan tidak melanggar larangannya dalam situasi apapun, termasuk jika kita harus mati demi mempertahankan apa yang kita imani. Janganlah takut, karena kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup, Allah yang adil dan lebih besar daripada masalah kita. Di masa yang sulit ini, mari kita terus menabur kasih, memberi pengampunan, doa dan berkat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan berita keselamatan disebarkan. Semoga kita pun dapat meneladani iman dan cara hidup Santa Priscilla yang berani mati untuk mempertahankan iman dan kemuliaan Tuhan. Santa Priscilla, doakanlah kami anakmu. Tuhan memberkati. Berkah dalam.